Om Swastiastu. Halo, selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yupi Hari menjumpai Anda dalam program Dialog Interaktif. Nah, dialog kali ini akan membahas satu topik terkait dengan peran jaksa pengacara negara bagi lembaga pemerintahan, BUMN, dan BUMD. Untuk membicarakan topik kita kali ini telah hadir bersama saya dua orang narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang terkait topik tersebut. Langsung saja saya sapa. Ada Bapak Nusirwan Syahrul SHMH. Beliau adalah asisten bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Bali. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Nusirwan Syahrul. Selamat malam. Saya nyebutnya siapa nih Pak? Pak Nusirwan atau Pak Iwan boleh? Oke, Pak Iwan ya. Ya, Oke. Pak Iwan kabarnya sehat? Sehat. Sehat luar biasa. Baik, nggak hanya Pak Iwan saja, saya juga ingin menyapa narasumber saya satu lagi. Beliau adalah Bapak Andre SHMH. Beliau merupakan koordinator bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Bali. Om Swastiastu. Pak Andre apa kabar? Baik, Mbak. Luar biasa sehat ya? Sehat. Di tengah kesibukannya bapak-bapak kita ini, pemirsa meluangkan waktunya untuk sharing dengan pemirsa semuanya pada malam hari ini tentunya. Oke, Pak Iwan dan juga Pak Andre, topik kita kali ini menarik sekali ya. Peran jaksa pengacara negara bagi lembaga pemerintahan, BUMN, dan BUMD. Ini jujur aja Pak, saya baru tahu ada peran jaksa, ada jaksa pengacara negara. Emang ada ya sebelumnya? Ada Mbak? Ada ya. Okay. Sudah lama. Sudah lama banget ya? Iya. Oke, ini menarik karena banyak juga nih yang belum tahu nih Pak. Mungkin sekalian sosialisasi ya sama masyarakat ya. Oke, apa sih sebenarnya jaksa pengacara negara ini Pak? Ya, makasih Mbak Yupi. Silakan. Selama ini memang kita dengar peran jaksa itu hanya sebagai penuntut umum. Nah, mungkin itu Mbak dia. Yupi pernah ya. Taunya cuma JPU aja kalau sidang ya Pak Andre ya, Pak Iwan ya. Bajunya hitam-hitam. Bajunya hitam-hitam. Di persidangan. Sidang gitu kan. Kemudian menuntut. Nuntut iya benar. Bawa berkas ya tebel-tebel banget nih Pak Iwan dan Pak Andre. Jadi sebenarnya apa nih? Kalau jaksa pengacara negara sebenarnya sudah ada zaman Belanda sebenarnya. Jadi kita mengadopsi dari peraturan karena kita Indonesia dijajah oleh Belanda, jadi peraturan-peraturan Belanda itu kita adopsi, termasuk salah satunya terkait dengan jaksa pengacara negara. Jadi jaksa pengacara itu adalah jaksa yang memang perannya menerima kuasa khusus dari lembaga negara, BUMN, BUMD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di bidang hukum, baik itu ada bantuan hukum, misalnya memberikan pertimbangan hukum, ada juga melakukan tindakan hukum lain. Nah, itu macam-macam perannya. Pendampingan berarti Pak ya, lebih ke pendampingan hukum ya. Tapi ini skupnya kecil Pak, pemerintahan BUMN dan BUMD aja. Ya, kalau memang di dalam peran jaksa itu sebagai pengacara negara, namanya juga pengacara negara. Jadi betul. Hanya negara. Hanya negara ya. Negara, nah, termasuk BUMN, BUMD. Karena BUMN, BUMD itu adalah perusahaan negara yang plat merah lah bahasa istilahnya. Iya, betul. Bagian dari negara ya. Bagian dari negara, sehingga kita sebagai jaksa pengacara negara mempunyai peran hanya di bidang negara saja, tetapi ada juga yang masyarakat, termasuk fungsi pelayanan hukum. Nah, di situ langsung lega nih Pak. Kita memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat dan gratis, Mbak. Boleh kapan saja. Ya, artinya kita kepada bagaimana kita membuat masyarakat itu melek hukum dan mengerti hukum. Itu yang penting. Itu ya. Oke, baik. Sudah diluruskan berarti ya sebenarnya apa sih jaksa pengacara negara ini gitu. Karena masih banyak juga termasuk saya sendiri Pak. Ini begitu baca materi kita, wah menarik nih. Karena kan orang awam nggak banyak yang tahu gitu. Jadi luar biasa nih. Oke, peran jaksa pengacara negara itu apa aja? Baik, ada beberapa peran jaksa pengacara negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Yang pertama itu terkait dengan masalah penegakan hukum. Tapi di sini penegakan hukumnya hanya terkait dengan masalah hukum keperdataan. Nah, kemudian memberikan pertimbangan hukum. Kalau pertimbangan hukum itu ada skupnya ada tiga. Jadi memberikan pertama memberikan legal opinion atau memberikan pendapat hukum. Yang kedua memberikan pendampingan hukum, mungkin selama ini ada kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, itu untuk mengantisipasi atau sebagai mitigasi resiko hukumnya, nah, kita melakukan pendampingan supaya kita memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintahan supaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu tidak melanggar hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
Dan yang ketiga audit hukum. Audit hukum itu kita melakukan analisa-analisa hukum terkait dengan dokumen-dokumen yang memang itu merupakan hasil dari pekerjaan dari pemerintahan. Nah itu kemudian ada perannya pelayanan hukum tadi. Pelayanan hukum kita memberikan kepada masyarakat pembinaan hukum. Nah itu kepada masyarakat yang secara luas. Nah, kemudian ada ada tindakan hukum lain juga. Tindakan hukum lain kita juga bisa bertindak sebagai mediator. Nah, kalau mediator apabila ada permasalahan atau sengketa hukum baik antara lembaga negara, BUMN, BUMD, antara lembaga negara bisa juga lembaga negara dengan masyarakat umum. Nah, kita bisa bertindak sebagai fasilitator, bisa mediator dan konsiliator. Wow, fungsinya. Jadi ternyata untuk masyarakat ada juga ya. Pak Iwan dan Pak Andre. Oke, Pak Andre mungkin ada yang mau ditambahkan nggak terkait ini? Ingin kami tambahkan. Silakan Pak Andre. Bahwasanya dari sisi humanisnya kita, JPN juga kita juga punya program di Kejaksaan Tinggi Bali ini. Bahwasanya negara ini hadir melalui kami, khususnya di Kejaksaan Tinggi Bali, dalam hal pembuatan akte kelahiran terhadap anak-anak terlantar. Pembuatan akte kelahiran terhadap anak-anak terlantar, jadi Pak? pendampingan kita sifatnya. Oke, Pak. Baik. Jadi dalam hal ini kita mendampingin dari Dinas Sosial Provinsi, baik itu provinsi ataupun kota, apabila ditemukan atau adanya anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran, maka kita melihat permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial ini, maka kita bisa dampingin. Dalam hal ini tentu ya Dinas Sosial Provinsi, provinsi maupun kabupaten kota. Seperti yang disampaikan oleh mentor kami, Ibu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, bahwasanya negara itu wajib hadir, harus ada gitu, ya kan? Karena binatang aja, ikan, itu punya sertifikat gitu. Betul, ya, Pak. Ikan, betul, Pak. punya sertifikat. Tadi pas saya tadi masuk ke sini, saya lihat tuh ada ikan arwana gitu. Oh, ya. Sudah ada datanya di bawahnya ya? Datanya sudah ada. Lahir di mana, ini asalnya di mana gitu ya? Jadi kita mencoba berinovasi di sini, Kejaksaan Tinggi Bali, untuk mendampingi dari Dinas Sosial Provinsi. Jadi ada kemarin kita temukan 7 orang anak di Kota Denpasar ini yang belum memiliki akte kelahiran. Maka disinilah kita hadir. Berarti negara hadir di sini untuk memudahkan anak-anak untuk mendapatkan identitas dirinya. Gitu. Ya, luar biasa, Pak. Ini kita harus break sejenak. Pak Andre dan juga Pak Iwan ini sangat menarik sekali. Ternyata skupnya nggak kecil gitu ya, Pak. Ternyata ada juga untuk masyarakat seperti itu. Nanti kita akan tanya lagi sejauh apa sih sebenarnya peranannya bagi negara, bagi masyarakat gitu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di program Dialog Interaktif. Dan ini adalah sesi 2 pemirsa, di mana topik kita kali ini adalah peran jaksa pengacara negara bagi lembaga pemerintahan BUMN dan BUMD. Telah hadir juga bersama saya 2 orang narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Kalau tadi udah dijelaskan ya sebenarnya apa sih jaksa pengacara negara itu, kemudian apa aja peranan jaksa pengacara bagi lembaga negara ini seperti itu ya. Dan ternyata jaksa pengacara negara ini baru terbentuk ya Pak ya? Iya. Setahunan ini. Pengacara sudah lama. Pengacara sudah lama. Iya. Jaksa pengacara negaranya? Kalau jaksa pengacara lama sudah aturan Belanda, jadi kita mengadopsi dari peraturannya lama. Dan tapi baru ditemukan beberapa kasus-kasus ya, karena udah mendampingi beberapa lembaga negara. Seperti tadi udah dijelaskan bahwa mendampingi dinas sosial juga. Ternyata ditemukan 7 anak yang belum ada aktenya. Nah itu yang dicolek sedikit, ini anak-anak aktenya mana nih gitu ya. Peranannya mungkin bisa seperti itu kalau bisa dijelaskan. Oke, Pak Iwan dan Pak Andre, ini kalau misalnya kita lihat tadi
kasus-kasus kan masuknya perdata aja nih Pak ya. Itu biasanya kasus apa aja nih Pak yang rame gitu Pak? Yang lagi rame Mbak ya. Lagi rame Pak Iwan. Penasaran juga nih Pak Iwan. Mbak itu pernah dengar ini? Apa itu Pak? Dengar apa? Yang seseorang yang nikah ternyata istrinya laki-laki. Oh iya, itu Ya. beberapa kali terjadi loh Ya. Pak. Jadi Beberapa kali ya Pak, seringnya. ya kita mewakili kepentingan negara. Kepentingan negara itu termasuk di sana adalah ada kepentingan masyarakat. Iya. Jadi iya. disitulah. Nah, salah satu peran jaksa pengacara negara, jaksa bisa mengajukan pembatalan pernikahan. Oh, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, Artinya sepanjang pernikahan itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jaksa dan itu mengganggu ketertiban umum, kita jaksa pengacara negara punya kewenangan untuk melakukan gugatan untuk pembubaran pernikahan tersebut. Wow, Gitu. oke, Ya. oke. Jadi nggak segampang itu gitu lah. Begitu Iya. ada kasus, emang udah ini ya Pak ya, udah di apa ya? Ini bisa nih jadi batal nikah. Jadi Iya. tanpa akte, atau nggak aktenya dibatalkan gitu. Iya. Wow, luar biasa Pak pendampingannya ini. Ternyata ya dampaknya ternyata untuk masyarakat juga. Masyarakat juga, Mbak. Ya. Oke, baik. Nah, ini kalau Pak Andre sendiri, Pak, ada nggak sih kasus-kasus yang apa ya, lumayan berat lah selama jaksa pengacara negara ini berperan gitu Pak? Kalau melihat dari di kita sendiri ya, di Kejaksaan Tinggi Bali memang mungkin ada beberapa gugatan ya, itu di Denpasar dan Kejaksaan Negeri Gianyar melakukan gugatan sederhana. Jadi teman-teman jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Negeri Gianyar itu melakukan gugatan sederhana dengan di bawah 500 juta terhadap beberapa perusahaan yang tidak tidak membayar atau yang tidak ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, ya baik. Jadi untuk di Kejaksaan Negeri Gianyar itu menjadi proyek percontohan. Itu di Kejaksaan Negeri Gianyar sendiri telah berhasil lebih kurang dalam hal penyelamatan keuangan negara itu atau itu lebih kurang 130 jutaan gitu. Wow, oke. Nah, itu kan berimplikasi terhadap tentunya tenaga kerja dan lain-lain. Atau bisa saja nanti apabila dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini perusahaannya tidak mendaftarkan, ya kan, kepesertaan BPJS-nya ya bisa saja mungkin langkah-langkah administrasi dan langkah-langkah hukum lainnya. Bisa saja suatu perusahaan itu nantinya akan kita lakukan pembubaran dan lain-lain. Oke. Disambung lagi gugatannya Disambung lagi, gitu ya Pak ya. Wow, luar biasa. Ini berarti memang perannya luar biasa ya, dampaknya untuk masyarakat. Artinya sama kayak tadi yang paling gampang banget contohnya tadi di dinas sosial ya Pak, dan juga tadi pernikahan sesama jenis. Sesama jenis. Itu yang paling gampang masyarakat untuk tahu gitu lah seberapa sih sebenarnya peran jaksa pengacara negara. Tapi memang yang didampingi adalah lembaga negaranya sendiri gitu ya. Oke, kemudian Pak, ini kan udah lumayan jauh nih perkembangan kasus atau gimana-gimana. Itu sebenarnya peran pentingnya dari jaksa pengacara negara bagi lembaga itu, peran pentingnya selain mendampingi itu apa nih Pak? Sebenarnya intinya sebagai mitigasi risiko hukum, Mbak. Itu dia jawabannya. Itu artinya mungkin Mbak pernah dengar banyak pejabat-pejabat negara tersangkut permasalahan hukum, khususnya korupsi. Nah, kalau korupsi gimana Pak? Disitulah peran kita. Jadi sebenarnya kita melihat aspek penegakan hukum tidak semata-mata kepada penindakan. Nah, bagaimana kita melakukan pencegahan itu sebenarnya lebih baik. Artinya kita sudah punya aturan. Ada orang berasumsi begini, bahwa peraturan itu untuk dilanggar. Sebenarnya itu adalah asumsi yang keliru. Sebenarnya bagaimana aturan itu ditaati itu yang benarnya. Nah, untuk menegakkan kepatuhan tersebut, disitulah fungsi jaksa pengacara negara melakukan pendampingan kepada aparat pemerintahan ketika mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah, seperti misalnya baik kegiatan pembangunan atau proyek-proyek. Nah, di situ kita melakukan pendampingan. Nah, ketika mereka ada indikasi melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, nah fungsi kita jaksa pengacara negara memberikan masukan, oh tidak bisa seperti ini, karena tidak semua aparat pemerintahan itu mengerti tentang hukum. Betul, Pak. Jadi oleh karenanya kita jaksa pengacara negara memberikan masukan-masukan, memberikan pemahaman-pemahaman, kalau secara tertulis kita memberikan legal opinion. Jadi setiap
pejabat negara atau perangkat pemerintahan yang ketika mereka ingin mengambil suatu keputusan, mereka ragu apakah nanti keputusan yang akan diambil itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Mereka bisa meminta legal opini kepada kita, kepada kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Demikian juga dalam hal kegiatan mereka. Kita bisa mendampingi mulai dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan supaya kegiatan tersebut tidak sampai terjadi pelanggaran hukum. Yang lebih fatal lagi, yang jangan sampai terjadi menimbulkan kerugian keuangan negara. Kalau timbul kerugian negara, itu yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum, itu bisa termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Itu yang kita antisipasi. Iya, betul. Makanya banyak sekali juga sekarang nih masyarakat juga banyak yang minta dilakukan pendampingan nih, misalnya ada suatu perusahaan atau rumah sakit negara lah misalnya Pak ya, itu sedang membangun atau apa, pasti mintanya pendampingan dari jaksa pengacara negara ternyata yang mendampingi ya Pak ya. Wow, oke, baik. Oke Pak, jadi peranannya mendampinginya ada yang dari awal sampai selesai, ada yang dari awal saja tidak sampai selesai, nggak sih, ada nggak? Tetap sebenarnya sampai selesai, Mbak. Iya, pendampingan itu sampai selesai. Tetapi ada kalau bedanya dengan legal opinion. Kalau legal opinion kita beri ketika mereka mau mengambil suatu keputusan. Nah, dikhawatirkan keputusan ini akan mempunyai dampak hukum atau risiko hukum. Nah, disitulah kita memberikan pendapat hukum supaya mereka tidak sampai terkena permasalahan hukum. Nah, di situ sebagai mitigasi risikonya. Benar. Untuk peran jasa pengacara negara ini sendiri, Pak ya, emang udah ada aturannya nggak? Maksudnya gini, dinas kesehatan misalnya melakukan pengadaan alat kesehatan alkes misalnya. Itu memang sudah ada aturannya untuk memasukkan jaksa pengacara negara ini sebagai pendampingan hukumnya, atau dari dinas kesehatan ini yang nyari ke kejaksaan nih, atau gimana tuh Pak? Silakan. Ya baik Mbak. Memang ketentuan tentang pendampingan jaksa pengacara negara itu sudah diatur di dalam undang-undang kejaksaan maupun peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, disitulah fungsi kita sebagai aparat jaksa pengacara negara. Kita memberikan sosialisasi karena memang mungkin itu adalah peran kita, tidak semuanya teman-teman yang di aparat pemerintahan yang lain itu mengetahui. Nah, di situ ketika kita memberikan sosialisasi kepada mereka, dan mereka akan mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan hukum kepada kita. Nah, kita bertindak atas dasar permohonan pendampingan hukum dari mereka. Kalau kita tidak ada permohonan dari mereka, kita tidak bisa mendampingi itu. Tapi kalau mereka mengajukan, baru kita bisa melakukan pendampingan hukum kepada mereka. Seperti itu. Berarti tidak wajib gitu ya Pak ya? Wajib nggak sih sebetulnya? Sebenarnya kalau bicara wajib tidak wajib itu adalah kebutuhan Mbak. Karena gini, ketika mereka tidak melakukan akan berpotensi timbulnya risiko hukum. Baik secara keperdataan maupun secara administrasi negara, bahkan secara pidana. Itu risiko hukum yang akan mereka hadapi ketika mereka tidak mengikutkan jaksa pengacara negara dalam pendampingan hukum. Sih. Seperti itu. Kalau baiknya memang langsung pakai aja gitu ya Pak ya? Ya, itu sebagai upaya bermohon konsultasi dulu, kemudian permohonan ya untuk dilakukan pendampingan. Jadi semuanya aman gitu kan ya Pak jadinya ya. Oke, karena memang itu risknya tinggi banget kalau yang seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Andri mau ditambahin atau sesuatu? Ada, mau kami tambahkan. Kebetulan di Kejaksaan Tinggi Bali ada beberapa pendampingan ya Pak ya. Ada kegiatan kita pendampingan terhadap Rumah Sakit Bali Mandara terhadap pembangunan gedung labnya. Gedung lab ya. Gedung lab juga kedua itu kantor wilayah agama, Kanwil Agama. Ya, Kementerian Agama Provinsi Bali terhadap pembangunan ruang kelas baru dan lab untuk siswa-siswa yang sekolah di Madrasah Ibtidaiyah atau MTSN dan lain-lain gitu. Oke, luar biasa loh ya. Jadi memang peran jasa pengacara negara ini memang harusnya sih memang ada mendampingi di setiap lembaga negara kita sendiri ya Pak ya. Pemerintahan, BUMN dan BUMD. Kira-kira Pak sejauh ini ada ini nggak Pak? Ada yang susah banget kasus-kasusnya yang nggak terpecahkan gitu sekarang? Ada yang susah nggak sih Pak? Atau semuanya lancar-lancar aja karena mereka juga ngobrol ke kejaksaan juga enak, mengikuti aturan-aturan juga seperti itu. Kira-kira ada nggak Pak selama ini Pak?
Ya, selama ini memang kita ketika melakukan pendampingan, rekan-rekan yang ada di pemerintahan mereka kooperatif, Mbak. Oke. Artinya mereka juga menyadari bahwa apabila mereka tidak meminta pendampingan hukum kepada kejaksaan, itu mereka akan menghadapi risiko hukum. Karena kalau mereka juga menyadari bahwa mereka ada yang mereka belum begitu paham terkait dengan mekanisme-mekanisme hukum yang harus dijalani ketika dalam hal melaksanakan suatu kegiatan atau mengambil suatu keputusan. Justru ketika aparat negara kita lakukan pendampingan hukum, mereka lebih nyaman. Begitu kita ada permasalahan, ketika dalam kegiatan mereka ada masalah hukum yang memang ada permasalahan hukum, ya kita tegur mereka justru malah senang. Gitu ya. Iya, supaya nanti kan mereka kan tidak terkena dampak hukumnya, Mbak. Bener. Iya. Ada yang bandel nggak sih Pak Iwan, Pak Andre? Klien kalian nggak ada ya klien yang bandel ya. Jadi semuanya tuh udah kooperatif, kemudian mereka juga enak untuk diajak berdiskus ya. Dan semuanya taat akan aturan hukum gitu, luar biasa. Baik, pemirsa, kita akan buka dulu interaktif kita di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Silakan pemirsa boleh hubungi kami di nomor telepon tersebut dengan topik kita kali ini adalah peran jaksa pengacara negara bagi lembaga pemerintahan BUMN dan BUMD. Tadi sudah dijelaskan oleh dua orang narasumber kita, ada Pak Iwan juga dan Pak Andre ya. Oke, kita balik lagi nih Pak Iwan dan Pak Andre ke topik peran jaksa pengacara negara bagi lembaga pemerintahan BUMN dan BUMN ini. Kalau kita ngomongin peran jaksa pengacara, kayak tadi di awal Ipi udah bilang, jaksa itu serem-serem banget ya. Iya Pak. Oh, sebenarnya enggak juga, Mbak. Enggak ya. Nah, buktinya kita pakai baju. Mungkin susah membedakan yang mana karyawan bank dengan jaksa pengacara negara. Betul. Justru kita harus humanis, Mbak. Gitu ya. Jadi image dari jaksa yang emang jaksa ini serem-serem, jaksa ini takut, mau konsultasi aja takut gitu ya. Ternyata itu nggak ada. Semuanya sudah emang sebenarnya nggak ada apa-apa kalau misalnya nggak salah, ngapain takut gitu ya Pak ya. Oke, peran jaksa pengacara negara bagi lembaga pemerintahan BUMN dan BUMD. Itu kalau kita tadi balik lagi ngobrolin banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Kalau di Bali sendiri gimana Pak? Sebenarnya di Bali sendiri kita dalam hal melakukan pendampingan ya khususnya kepada BUMN ya. BUMN itu kan melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Jadi mereka itu tentunya ada risiko bisnis. Makanya resiko bisnis dengan resiko hukum itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Disitulah peran kita. Jangan sampai nanti mereka sebenarnya itu adalah resiko bisnis, tapi mereka terkena resiko hukum. Nah, jadi kita harus beda. Jadi dalam hal suatu keputusan, pengambilan keputusan, memang antara benang merah antara resiko bisnis dan resiko hukum itu bisa saja menimbulkan penafsiran. Yang penafsiran artinya karena benang merahnya sangat tipis, orang-orang bisa saja mereka sebenarnya itu resiko bisnis, tapi mereka bisa dihukum karena itu. Nah, disitulah kita memberikan pemahaman-pemahaman. Nah, itu tugas kita sebagai jaksa. Hukumnya seperti ini loh. Ini bukan resiko, tapi mereka di dalam bisnis misalnya BUMN itu kan perusahaan plat merah negara, tetapi orientasi mereka adalah profit oriented. Mereka diberikan kebebasan untuk mengambil suatu keputusan sepanjang keputusan tersebut dilaksanakan dengan itikat baik dan ada azas yang harus mereka taati, azas good corporate governance. Jadi itu harus mereka taati. Nah, sepanjang itu ada azas tersebut mereka taati, prinsip-prinsip tersebut mereka laksanakan, ya mereka akan terlepas dari permasalahan hukum. Jadi nggak rancu ya antara bisnis sama ini hukumnya. Gitu ya. Tapi kalau mereka tiba-tiba rugi, Mbak, ada merugi, tetapi mereka sudah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, itu adalah risiko bisnis sebenarnya. Balik lagi itu bisnis risk gitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Iwan dan Pak Andre, kita harus break dulu sejenak ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Interaktif, dan pada sesi ini
kita mengundang Anda untuk menelpon, bertanya dengan narasumber kita terkait topik kita kali ini adalah peran jaksa pengacara negara bagi lembaga pemerintahan, BUMN dan BUMD. Silahkan bisa hubungi kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Masih bersama narasumber kita ada Bapak Iwan Syahrul SHMH, beliau asisten bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Bali, dan juga Bapak Andre SHMH, beliau merupakan koordinator bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Bali. Tadi kita udah ngobrol di segmen 1, segmen 2, dan sekarang segmen 3 nih, luar biasa. Nggak terasa ya Pak ya ngobrol-ngobrolnya, tiba-tiba udah di segmen 3 aja nih gitu. Oke Pak, berarti kalau peranan jaksa pengacara BUMN nih Pak, kan banyak banget nih yang sekarang kita di Bali nih nggak lepas dari yang namanya investor-investor asing, kemudian penanaman-penanaman PMA ya Pak ya. Itu gimana nih pendampingan hukumnya untuk BUMN dan BUMD? Jadi setiap lembaga negara, misalnya BUMN, BUMD yang melakukan kerjasama misalnya dengan investor, baik investor swasta dari Indonesia maupun asing, itu tentunya kita lebih kita sarankan untuk melakukan pendampingan hukum. Karena mungkin di dalam hal mereka mengambil suatu keputusan itu perlu pendapat-pendapat hukum, Mbak. Jadi kita akan melakukan analisa terhadap peraturan-peraturan baik peraturan direksi, mereka biasanya setiap BUMN itu mempunyai peraturan direksi masing-masing. Nah, dalam hal penerapan kepatuhan terhadap peraturan tersebut, itulah fungsi pendampingan kita. Nah, apabila mereka ragu dalam hal memahami suatu peraturan, kita memberikan legal opini terhadap itu. Oke, baik. Tahan dulu Pak Iwan, kita angkat telepon dulu ya Pak Iwan ya. Nanti kita lanjut lagi, ini menarik sekali. Langsung saja kita sapa, ada Pak Kade Agus di Denpasar. Om Swastiastu, Pak Agus. Swastiastu, Ibu. Nggih, Pak Agus, silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih. Saya senang sekali bisa menyimak ke program ini, mendengar adanya kejaksaan memiliki yang namanya jasa pengacara negara ya. Iya. Karena yang selama ini sering kami dengar itu kan jaksa itu ya, kejaksaan itulah identik dengan penuntut umum kan. Benar Pak Agus. Ya. Iya. Baik, ada hal yang menarik yang ingin saya tanyakan terkait dengan kewenangan jasa pengacara negara ya, yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, yaitu terkait dengan pendampingan kepada lembaga pemerintah, BUMN maupun BUMD kan begitu. Ya. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa jasa pengacara negara itu kan untuk tindakan-tindakan preventif, bukan represif. Ya. Nah, ya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara jasa pengacara negara untuk meyakinkan para stakeholder bahwa apa yang disampaikan itu dalam rangka pendampingan hukum untuk kegiatan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah itu tidak nanti berimpas pada mereka tersandra dengan peristiwa-peristiwa pidana. Artinya gini, di satu sisi stakeholder menyampaikan berbagai permasalahan yang ingin didampingi oleh jaksa pengacara negara. Namun di sisi lain mereka juga khawatirkan bahwa apa yang disampaikan itu menjadi bahan penyelidikan oleh penyidik kejaksaan. Nah, bagaimana JPN meyakinkan bahwa tidak ada bahwa apa yang disampaikan itu bisa dijamin bahwa mereka tidak dilakukan penyelidikan, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak-Bapak juga menyampaikan bahwa melakukan pendampingan di beberapa kegiatan seperti pembangunan rumah sakit Bali Mandara kan begitu ya, di Kementerian Agama gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika ternyata dalam proses pendampingan itu ada indikasi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara, apakah terhadap jasa pengacara negara yang melakukan pendampingan ini bisa dimintai pertanggungjawaban nggak? Atau sejauh mana batasan-batasan daripada jasa pengacara negara itu? Terus yang ketiga, saya ingin bertanya juga terkait dengan apakah untuk memberikan pendampingan dan legal opinion ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak narasumber, kita dari unsur pemerintah daerah tingkat desa, maunya kami di desa itu harus bersurat guru memohon pendampingan, ataukah bisa juga langsung pengacara negara baik yang di Kejati maupun yang di kabupaten kota memberikan pendapat hukum kepada kami. Sekian Bapak yang dapat kami sampaikan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Salam.
Terima kasih Pak Agus, terima kasih banyak, luar biasa. Nanti tahan dulu Pak, karena ini masih ada penelpon lagi. Kita angkat dulu penelponnya. Pak Gugus di Kalimantan Selatan ya, di Kalsel. Om Swastiastu, Pak Gugus, selamat malam. Ya, malam Ibu. Ya, silakan Pak. Belum, ini, halo? Iya, Pak Gugus, silakan Pak. Iya. Oh ya, selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Pak. Iya, dengan Gugus Pak dari Banjarbaru. Ya. Nah, ada 2 pertanyaan, mohon izin. Oke, silakan Pak. Nah, yang pertama, apakah untuk pendampingan itu perlu MOU dulu Pak dengan SKPD terkait? Iya, Pak Gugus. Ya, yang berikutnya, apakah pendampingan dari kejaksaan untuk proyek-proyek yang biasa itu dilakukan oleh Datun dan untuk yang strategis dilakukan oleh Intel, bidang Intel gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gugus. Ditunggu jawabannya. Kita langsung aja Pak, ini dari Pak Agus dulu pertanyaannya. Bagaimana sih cara pengacara meyakinkan stakeholder bahwa nggak ada apa-apa kok, semuanya tenang baik-baik aja gitu. Jadi gini Mbak, justru seharusnya ketika mereka melakukan pendampingan dengan kita, mereka merasa aman. Karena apa? Ketika mereka akan melakukan suatu tindakan dan kita melihat ada indikasi pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, kita bisa langsung mengingatkan Mbak. Oh oke, Ya, berarti udah otomatis tuh Pak? Udah otomatis. Nah kemudian yang terkait dengan masalah kerahasiaan itu salah satu prinsip yang harus dijaga oleh jaksa pengacara negara. Jadi kita ini fungsi kita, tugas kita sebagai jaksa pengacara negara, bukan jaksa penyelidik atau penyidik. Kalau jaksa penyelidik atau penyidik itu fungsinya memang mencari informasi terkait dengan indikasi tindak pidana. Tetapi kalau kita jaksa pengacara negara, justru kita bagaimana menyelamatkan aparatur pemerintahan ini supaya mereka tidak terkena permasalahan hukum. Nah, di situ dokumen-dokumen memang ada pemberian dokumen yang kita minta, dan itu memang sudah tugas kita untuk menjaga kerahasiaan. Karena salah satu prinsip dalam SOP kita di bidang Datun adalah menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen-dokumen tersebut, Mbak. Oke, baik. Kemudian Pak Andre mungkin mau ditambahkan untuk pertanyaan pertama dulu. Ya, silakan Pak Andre. Yang pertama ini meyakinkan stakeholder memang merupakan tugas kita di jajaran JPN untuk meyakinkan stakeholder bahwasanya setiap kegiatan yang mau kita dampingi itu sifatnya adalah preventif kepada mereka. Stakeholder sini tentu ya BUMN, BUMD, tentunya kita dengan para JPN telah menyampaikan terlebih dahulu di dalam telaah kita nantinya, kita sampaikan kepada stakeholder atau prinsipal yang ada bahwasanya ini ada nanti mitigasi atau risiko hukumnya nantinya gitu. Jika tidak ditaati gitu jika tidak ditaati oleh mereka. Ini kita ke pertanyaan kedua ya, Pak Iwan dan Pak Andre, pendampingan di Rumah Sakit Bali Mandara, jika ternyata di dalamnya ada indikasi pidana itu gimana tuh? Ya memang kita lihat dulu indikasinya seperti apa. Yang mudah-mudahan kalau ada pendampingan oleh kejaksaan justru itu insya Allah tidak akan sampai terjadi, Mbak. Artinya kita semua tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dalam hal pengambilan suatu keputusan oleh aparat pemerintahan itu kita langsung mengingatkannya. Artinya proses itu kan berjalan ketika kita mulai kegiatan pertama. Jadi kita tidak setelah kegiatan, tapi mulai dari awal kegiatan kita selalu melihat. Jadi kita pelototin terus. Didampingin terus ya, diawasi terus gitu ya. Tidak sampai. Ya, artinya jangan sampai mereka melakukan tindakan yang terindikasi pidana. Itu. Jadi begitu sifatnya ada pencegahan. Jadi begitu ada kira-kira nih kok kayak melenceng gitu, itu udah langsung disampaikan. Langsung kita ingatkan. Oke, baik. Jadi memang sudah benar-benar yang namanya pendampingan gitu ya, didampingi terus-terusan gitu ya. Oke, Pak, pertanyaan ketiga dari Pak Agus tadi di Denpasar untuk legal opinion, permohonannya. Apakah kalau misalnya ada, tadi kan udah ditanyain ya, udah kita bahas ya. Apakah jaksa nih yang nawarin atau dari stakeholder yang minta permohonannya apa gimana nih, mungkin bisa dijelasin lagi. Ya. Kita bisa menawarin ketika kita mengetahui ada kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan oleh pemerintah daerah misalnya atau BUMN, BUMD yang memang
berpotensi menimbulkan risiko hukum. Nah, kita akan menawarkan, oh ini dari kegiatan-kegiatan ini ada potensi risiko hukum. Kita tawarkan kepada mereka untuk dilakukan pendampingan. Nah, kemudian mereka mengajukan permohonan kepada kita, atau sebaliknya memang kalau mereka biasanya BUMD itu sudah mengerti, mereka sudah tahu bahwa kegiatan mereka ini memang seharusnya didampingi oleh jaksa pengacara negara. Jadi memang apa namanya, bisa permohonan, bisa memang dari kejaksaan juga kita ya, menawarkan juga menawarkan. Bisa seperti itu. Oke, ini baik, itu tadi pertanyaan dari Bapak Agus di Denpasar ya. Kemudian dari Pak Gugus nih di Kalimantan Selatan. Ini pendampingannya itu untuk pertanyaan pertama tadi ini ada pendampingan juga ya, tapi ini pertanyaan yang kedua, apakah pendampingannya dilakukan oleh siapa dan siapa nih gitu? Apakah apa namanya tadi ada yang di penyidik ya Pak ya? Wajib ada MOU tadi kalau. Iya betul itu. Berarti itu gimana Pak kalau kayak gitu? Jadi memang terlebih dahulu kita melakukan suatu tindakan atau memberikan layanan oleh jaksa pengacara negara memang sebelumnya didahului oleh MOU atau PKS, Mbak. PKS dulu perjanjian kerjasama, misalnya dengan rumah sakit atau misalnya dengan dinas tertentu yang ada di Pemda. Kita buat perjanjian kerjasama. Sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama, kita bisa memberikan legal opini, bisa melakukan pendampingan hukum, bisa memberikan bantuan hukum kepada mereka, seperti itu, Mbak. Oke, ini tadi ada bagian intel kalau nggak salah ya Pak ya? Ya. Itu sama juga dilakukan oleh jasa pengacara negara namanya, bagian intel, bukan? Oh, itu beda lagi. Ini kalau yang di bagian intel apa aja nih Pak? Tadi ada pertanyaan juga dari Pak. Ada pertanyaan dari Pak Gugus tadi yang terkait dengan proyek strategis nasional atau daerah. Jadi kalau yang proyek yang memang proyek tersebut dikategorikan adalah proyek strategis, baik strategis nasional. Kalau nasional itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian contohnya seperti IKN itu strategis nasional, Mbak. Itu didamping, itu dilakukan pendampingan oleh Intel. Intelijen. Itu intelijen ya Pak. Tadi kebetulan di Kalimantan Selatan termasuk juga yang daerah. Yang daerah kalau ditetapkan oleh bupati, kepala daerah, bupati atau wali kota atau gubernur itu adalah sebagai proyek strategis daerah, itu didampingi oleh intelijen. Intelijen juga yang didampingin ya, proyek-proyek strategis ya. Kalau menurut Pak Andri gimana? Sama gitu juga? Terima kasih, Mbak. Silakan Pak Andri. Memang ada perbedaan, tapi tetap dalam satu ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, bahwasanya kegiatan yang di Intel itu namanya adalah pembangunan strategis, PPS. Pembangunan strategis ya, Andre. Pengamanan pembangunan strategis yang itu ada di intelijen. Itu ada dua kegiatan mereka, yaitu terhadap pengamanan terhadap proyek strategis nasional, itu yang disampaikan oleh Pak Datun tadi, itu sifatnya berdasarkan keputusan Presiden, contoh pembangunan jalan tol, waduk dan lain, atau bandara. Sementara untuk proyek strategis daerah itu melalui ketetapan gubernur, bupati atau kepala daerah atau wali kota sifatnya. Itu memang harus didahului oleh ketetapan dari kepala daerah itu sendiri. Nah, dari ketetapan itulah nantinya teman-teman di Intel melihat dari sisi AGHT-nya. Kalau kita pendampingan hukum, kita melihat dari mitigasi risikonya, Mbak. Jadi ada dua hal yang berbeda. Tapi tujuannya satu. Sifatnya adalah pencegahan, Mbak. Mulai dari awal kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan di akhir kegiatan. Jadi ini sebenarnya sinergi sih, Mbak. Kalau dulu sih namanya TP4, Pak ya. Pak Datun ya. Sinergi antara pidana khusus, Intel dan Datun. Tapi sekarang di semenjak zaman Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin ini, maka dikembalikan kepada tugas dan fungsi masing-masing dari bidang. Nah, maka ada bidang intelijen dengan pengamanan pengamanan strategis, dan kita di Datun dengan pendampingan hukum itu, Pak. Iya, betul Pak. Jadi ruang lingkupnya itu bidangnya itu jadi lebih spesifik lagi ya Pak ya. Jadi lebih enak juga kalau kerjanya kayak gitu ya nggak Pak. Pokoknya bersinergi sama-sama pendampingan hukum sebetulnya. Ya, oke, baik. Wah, ini waktunya iklan lagi nih Pak. Kita break sejenak Pak Andre dan Pak Iwan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Interaktif dengan topik kita kali ini adalah peran jaksa pengacara negara bagi lembaga pemerintahan, BUMN dan BUMD. Silahkan Anda bisa telepon, bisa bergabung bersama-sama dengan kita di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Silahkan boleh tanya apa saja terkait dengan peran jaksa pengacara negara bagi lembaga pemerintahan, BUMN dan BUMD dengan dua orang narasumber kita. Ada Pak Iwan dan juga Pak Andre di sini ya. Baik, wah ini sepertinya sudah ada penelpon lagi. Langsung saja sepertinya saya harus sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dengan Pak Edam ya? Selamat malam, Ibu atau Mbak, siapa ya? Siapa aja boleh Pak. Pak Edam di Denpasar? Ya. Pak Edam, ya. Silakan Pak, mau bertanya apa nih dengan... Di Denpasar, betul. Tapi asli Bangli saya, orang Bangli. Enggih, silakan Pak Edam. Pertanyaannya Pak Edam. Baik, terima kasih. Bapak senior, Bapak Azatun dan Pak Andre ya? Pak Andre, betul. Ini mungkin pertanyaan saya umum ya, banyak yang masyarakat tanyakan. Silakan. Karena di sini ada pengacara negara. Apakah saya selaku pribadi nih ya bisa mendapatkan pendampingan pendampingan hukum begitu? Iya. Apakah posisi melulu dengan BUMN atau BUMD? Kalau pribadi, apakah saya bisa mendapatkan suatu kejelasan hukum begitu? Oke. Terhadap masalah hukum yang saya hadapi begitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kebetulan di kampung saya ini ada LPD bermasalah begitu. Jadi apakah LPD menjadi bagian dari BUMD di sini bisa mendapatkan pendampingan hukum melalui jaksa pengacara negara? Demikian Mbak. Baik, baik. Terima kasih. Iya, Pak Edam terima kasih. Pertanyaannya akan langsung dijawab nih. Ya, oke. Mungkin Pak Iwan dan juga Pak Andre silahkan. Pertanyaan dari Pak Edam, apakah pribadi nih saya bisa mendapatkan pendampingan hukum? Silahkan. Ya. Pak Iwan ya, boleh Pak Iwan silahkan. Nanti Pak Andre yang kedua. Nggih, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Yupi. Ya. Terkait pribadi sebenarnya kalau ke jaksa pengacara negara itu kalau yang pribadi kan memberikan pelayanan hukum, Mbak. Artinya kita melakukan konsultasi hukum. Yeah. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan itu akan berdampak hukum, mereka akan konsultasi secara pribadi ke kita. Itu memang tugas kita memberikan konsultasi hukum. Nah, tetapi apabila suatu masyarakat atau badan usaha yang memang swasta ya, tetapi mereka melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nah, di situ salah satu yang menjadi subjek daripada pendampingan jaksa pengacara negara. Jadi jaksa pengacara negara juga harus memastikan misalnya kalau ada pihak badan usaha atau perorangan yang mereka kerja dengan pemerintah dengan menggunakan keuangan negara, nah itu kita harus pastikan mereka juga bekerja dengan baik, artinya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku seperti itu. Oke, baik. Memang sudah tugasnya Pak Edam ya, bisa dilakukan konsultasi hukum. Silakan datang mau konsultasi apa aja. Tapi jika memang itu ada kerjasamanya dengan negara, ya salah satu lembaga negara itu bisa dilakukan ya Pak ya. Oke. Pak Andre mau dijawab dulu yang pertanyaan pertama? Tambahkan. Boleh, silakan Pak Andre. Jadi ini salah satu bentuk pelayanan hukum kita dari JPN. Jadi objek itu ada perorangan, ada badan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Pak Edam tadi, mungkin itu objeknya adalah perorangan. Jadi nanti mereka datang ke kantor kita, lalu apakah penyampaian itu dapat dilakukan oleh perorangan itu secara lisan ataupun tertulis kepada kita. Jadi kalau secara lisan, maka kita akan tindak lanjuti dengan dalam laporan dalam bentuk nota dinas kepada pimpinan. Jadi nanti kita sampaikan kepada si pemohon. Kalau nanti dia bentuknya tertulis, maka kita akan membuat satu kajian lagi berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh si pemohon itu. Nanti kita sampaikanlah nanti setelah melalui kajian berdasarkan yuridis normatif yang ada pada kita, maka nanti akan kita sampaikan juga secara tertulis kepada si pemohon tadi. Oke, baik. Itulah bentuk pelayanan kita di jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara ya. Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan yang kedua adalah LPD di kampungnya lagi bermasalah nih katanya. Nih, silakan Pak. Apakah LPD-nya bisa termasuk
lembaga negara, apakah termasuk dia BUMN atau BUMD gitu kan ya, apakah bisa diberikan pendampingan atau gimana? Silakan Pak Iwan. Jadi artinya sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang dari negara, ya, itu Pak, kita bisa lakukan pendampingan. Oke. Ya. Jadi kalau kasus LPD ini bisa Pak? Lembaga Perkreditan desa. Jadi lembaga perkreditan desa artinya kalau itu merupakan bagian dari BUMD ya biasanya, BUMD dari desa itu bisa kita lakukan. Bisa dilakukan ya, asalkan BUMDes artinya, BUMDes. Badan Usaha Milik Desa, itu bisa kita lakukan karena itu Oke. bagian dari perusahaan plat merah. Ya. Baik. Kalau Pak Andre sendiri gimana Pak? Ya, terima kasih. Memang kita lihat dulu Mbak, apakah LPD-nya ini sebagian besar owner atau dalam bentuk apa? Apakah ini kepemilikan desa atau seperti apa? Nantinya tentu butuh kajian Mbak ya, butuh talaah atau pendapat kepada kita, apakah itu bisa kita dampingi atau tidak. Kalau memang ada permohonan pada kita, kenapa tidak? Nanti kita carilah dasar-dasar hukumnya, apakah bisa kita dampingi atau tidak nantinya gitu, Mbak. Oke, baik. Ini memang agak sedikit ini ya Pak ya, berbeda sedikit ya kalau kita ngobrolin LPD ya. Memang harus dicari tahu dulu, harus dikaji dulu sih sejauh apa gitu loh, LPD-nya milik siapa, kemudian seperti apa sih dia menjadi sebuah LPD gitu, apakah bisa dikategorikan dia sebagai badan usaha milik daerah atau perorangan, kan kadang-kadang sekarang juga ada LPD desa itu ternyata yang punya ownernya perseorangan gitu ya. Oke, baik. Berarti tetap Pak ya dikaji dulu semuanya baru bisa dipastikan apakah ini bisa layak untuk didampingi atau tidak. Wajib, gitu ya. Tapi kalau untuk pribadi memang untuk berkonsultasi hukum silahkan. Gitu ya. Silahkan mau kapan aja bisa untuk berkonsultasi hukum ya. Baik Pak Iwan dan juga Pak Andre, luar biasa. Apakah kita masih ada penelpon? Oke, belum sepertinya. Kita ngobrol lagi ya Pak Andre dan Pak Iwan. Tadi masih agak kepotong nih sedikit ya tentang bagaimana sih kaitannya dengan PMA dengan lembaga negara kita sendiri atau gimana Pak? Dilanjutin lagi dikit aja Pak. Ya, baik Mbak, terima kasih. Terkait dengan bantuan modal asing misalnya ada sharing ya antara pemodal asing dengan pemerintah atau yang mereka bagian dari hibah, misalnya hibah atau pinjaman. Kalau pinjaman itu sudah merupakan bagian dari keuangan negara. Nah, fungsi kita jaksa pengacara negara bagaimana kita menjaga ini kan bukan hanya kita melaksanakan nama baik suatu lembaga pemerintah saja, tetapi juga menjaga bagaimana ini negara kita. Karena itu kan bantuan dari asing. Kalau sampai bantuan asing tersebut disalahgunakan dan bahkan menimbulkan korupsi, itu kan akan memalukan negara kita di mata dunia. Bagaimana ini sudah diberikan bantuan atau diberikan hibah atau diberikan pinjaman ini kok malah dikorupsi. Nah, itu kan juga akan merusak citra bangsa kita sendiri. Oleh karenanya, jaksa pengacara negara harus mengambil peran di situ. Kita sampaikan bahwa ini apalagi itu adalah bantuan asing, kita harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik itu kita sendiri di negara kita maupun di peraturan-peraturan dari mereka juga Pak. Itu kan juga harus sinkronisasi juga ya untuk pendampingannya sendiri seperti nanti apa. Terkait dengan apabila antara peraturan mereka dengan peraturan kita itu misalnya itu terjadi ada perbedaan peraturan. Nah, di situ kan perlu pengambilan suatu keputusan. Nah, kita jaksa pengacara negara bisa memberikan legal opinion terhadap peraturan-peraturan. Kita akan melakukan analisa terhadap peraturan tersebut. Pak. Ya, apakah peraturan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Karena bagaimanapun juga kepentingan para pihak itu harus terjaga. Misalnya pemberi modal mereka dari asing memberikan modal kepada kita, mereka meminta jaminan juga bahwa sesuatu yang mereka berikan itu akan terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai disalahgunakan. Itu pasti mereka akan minta jaminan seperti itu. Salah satu jaminan itu ya kita dengan melakukan pendampingan atau memberikan pendapat hukum. Oke, baik. Itu dia ya jawabannya ya Pak ya. Kalau Pak Andre sendiri gimana nih Pak? Seperti yang disampaikan tadi sama Pak Asisten, yang kita dampingi itu adalah BUMN atau BUMD-nya Mbak. Jadi kita nanti akan pasti mengkaji lagi nih Pak, yang seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya aturan-aturan yang di negara mereka seperti apa, di kita bagaimana. Nah, ini perlu kajian Mbak ya, perlu pendapat antik dari kita. Ya tentu kita bisa saja kita melibatkan pakar-pakar hukum yang
bisa memberikan masukan-masukan juga terhadap JPN-JPN kita gitu. Ya, tentunya nanti setelah kajian itu, nah tentu kita melihat kewibawaan pemerintah kita dalam hal ini apabila seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Asdatun, hibah yang diberikan itu kepada kita sifatnya tidak baik atau baik, maka kita melihat apakah ini berefek baik kepada negara kita, maka kita tindak lanjutin itu sesuai dengan aturan yang berlaku kepada kita. Baik, baik. Senang sekali kita sebagai lembaga negara adanya jaksa pengacara negara ini bagi lembaga negara ini luar biasa gitu lah ya Pak ya, karena tidak dilepas, selalu didampingi, diberikan diberikan kisi-kisi bagaimana sih supaya nggak melenceng dari aturan-aturan yang berlaku. Bapak-bapak, Pak Iwan dan juga Pak Andre, kita di segmen akhir harus closing statement. Silakan mungkin dari Pak Iwan dulu untuk masyarakat. Silakan. Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa selama ini jaksa pengacara negara mungkin masyarakat sepenuhnya belum mengetahui tentang peran bagaimana jaksa pengacara ini mengambil peran dalam pelaksanaan terutama kegiatan-kegiatan pembangunan. Nah, disitulah kita jaksa pengacara negara memberikan legal opini, melakukan pendampingan hukum. Nah, kita memberikan analisa-analisa secara yuridis formal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh keuangan negara maupun keuangan daerah atau BUMN, BUMD, sehingga aparat pemerintahan dari instansi pemerintah maupun dari BUMN, BUMD mereka bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum, dan ini merupakan salah satu bentuk mitigasi terhadap risiko-risiko hukum supaya ke depan lembaga negara, BUMN, BUMD bisa mendapatkan kepercayaan publik atau kepercayaan dari masyarakat. Demikian, Mbak. Luar biasa. Pak Andre, silakan. Ya, terima kasih. Dalam hal ini, jaksa pengacara itu hadir, baik itu terhadap kepentingan-kepentingan atau permasalahan-permasalahan hukum, baik itu di pemerintahan, BUMN atau BUMD, juga terhadap masyarakat. Jadi setiap saat kami hadir. Silahkan datang ke Jalan Tantular nomor 5 di Denpasar. Setiap saat di jam kerja kami hadir untuk memberikan bantuan hukum baik itu kepada pemerintah daerah, terhadap BUMN, BUMD dan juga masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memitigasi risiko yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Jadi jangan takut kalau misalnya mau berkonsultasi aja masuk ke dalam Kejati itu nggak serem-serem kok semuanya. Oke, akan sepenuhnya dibantu ya. Pak Iwan dan Pak Andre, terima kasih banyak obrolan kita hari ini luar biasa, dan saya juga Yupi jadi banyak sekali dapat sharing, dapat belajar lagi nih, belajar hukum lagi dengan Pak Iwan dan Pak Andre malam hari ini. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian acara Dialog Interaktif bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali hari ini. Saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam. Om Santi 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 Om.